guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau buat morning skincare routine selama karantina ini. Dan aku mau bagi tips 10 tips untuk mencegah jerawat selama di rumah aja. Jadi stay tune. Di sini aku belum pakai skincare apapun, jadi nanti aku bakalan kasih tahu step-step skincare pagi aku kayak gimana. Jadi yang pertama kita ke 10 tips dulu untuk mencegah jerawat selama di rumah aja. Tips yang pertama, kalian harus minum air putih yang cukup. Takarannya itu minimal 8 gelas dalam sehari atau sekitar 2 liter. Tapi itu tergantung kebutuhan dari tubuh kalian sendiri. Misalnya kalian banyak beraktivitas fisik, maka kebutuhan cairan kalian juga akan meningkat. Kenapa kita harus banyak minum air putih? Karena kalau misalnya tubuh kita dehidrasi atau kekurangan cairan, maka kulit kita itu akan kering. Nah, kalau misalnya kering, pada sebagian orang itu bisa menyebabkan beruntusan. Nah, biasanya itu kalau misalnya kulit kering dan beruntusan, biasanya itu dan sini. Terus, kalau misalnya kulit kalian juga dehidrasi, maka biasanya kulit kalian itu bakalan terkelupas, dan bisa juga terkelupasnya itu di bagian wajah. Makanya kenapa minum air putih itu penting. Tips yang kedua, kalian harus rajin ganti spray. Maksimal kalian mengganti spray kalian itu dalam 2 minggu. Jadi 2 minggu sekali kalian ganti, bisa juga seminggu sekali, terserah kalian. Yang penting jangan pernah lewat dari 2 minggu. Kenapa? Karena selama karantina ini pasti kalian banyak melakukan aktivitas di tempat tidur, misalnya makan, kuliah online, atau nonton. Pasti banyak melakukan aktivitas di atas tempat tidur. Karena banyaknya aktivitas di atas tempat tidur selama karantina ini, kalian wajib mengganti spray kalian 2 minggu 1 kali. Mending ganti spray daripada kalian harus pusing cari skincare untuk jerawat kalian. Tips yang ketiga, kalian harus keramas. Maksimal kalian harus cuci rambut kalian itu 2-3 hari sekali. Kenapa? Karena pada saat kalian tidur, minyak-minyak pada rambut kalian itu bisa tertempel di muka kalian. Jadi kalau misalnya kalian nggak cuci rambut, maka debu-debu, minyak, dan kotoran-kotoran pada rambut kalian bisa menempel pada wajah kalian dan bisa menyebabkan jerawat. Tips yang keempat, kalian harus tukar urutan mandi kalian. Jadi misalnya kalian cuci muka pada saat awal mandi, kalau bisa kalian harus ganti urutan cuci muka kalian di akhir. Kalau mandi pakai sampo dulu, setelah pakai sampo cuci, terus pakai conditioner. Nah, pakai conditioner di situ kan conditionernya itu menunggu 3-5 menit. Nah, pada saat menunggu aku pakai sikat gigi. Setelah itu baru aku pakai sabun. Kenapa pakai sabun setelah pakai conditioner? Supaya residu-residu dari conditionernya itu akan hilang pada saat kita pakai sabun. Setelah semuanya selesai, baru aku pakai cuci muka. Kenapa? Karena di situ tangan aku itu udah bersih habis pakai sabun. Terus kenapa cuci muka yang terakhir? Karena supaya bekas residu dari sampo, conditioner, odol yang menempel pada muka itu bisa hilang. Jadi kalian habis mandi itu betul-betul bersih. Tips yang kelima, sebelum kalian sentuh muka kalian harus cuci tangan. Jadi sebelum kalian pakai skincare, sebelum kalian cuci muka, pokoknya sebelum kalian melakukan aktivitas apapun pada muka kalian harus cuci tangan. Dan kalau misalnya kalian selesai mandi, kan banyak tahap-tahapnya kayak skincare, body care, hair care. Jadi skincare yang pertama supaya minyak-minyak dari hair care, lotion dari body care itu nggak kena sama muka kalian gitu. Tips yang keenam, keringkan muka kalian pakai handuk yang khusus kalian beli
untuk muka. Jadi jangan pernah kalian pakai handuk badan untuk muka kalian, karena bisa jadi setelah mandi itu masih ada kotoran-kotoran yang menempel pada badan kalian yang kalian belum bersihkan. Jadi kalau misalnya kalian pakai handuk badan untuk muka kalian, bisa jadi nanti kotoran-kotoran itu akan menempel pada muka kalian. Jadi mendingan kalian beli handuk kecil khusus untuk muka kalian. Dan aku di sini tidak menyarankan untuk memakai tisu, karena menurut aku tisu itu ada beberapa yang memakai parfum. Jadi lebih baik memang kalian pakai handuk kecil untuk wajah kalian. Dan di sini handuknya itu kalian kalau bisa tetap menjemurnya itu di dalam rumah atau di dalam kamar, jangan di luar rumah, karena di luar itu kan banyak polusi. Takutnya kalau kalian udah pakai skincare mahal-mahal tapi karena kena polusi handuk kalian, maka sama aja. Tips yang ketujuh, pakai produk skincare yang cocok untuk muka kalian. Jadi di sini jangan kalian pakai skincare karena skincare itu mahal. Skincare itu cocok di sebagian orang. Skincare itu cocok di influencer-influencer terkenal. Nah, kenapa? Karena tiap muka orang itu beda-beda. Misalnya ini ada suatu merek yang mahal skincare-nya, kamu udah pakai tapi nggak cocok, tapi karena mahal kalian tetap pakai aja. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian merasa skincare-nya itu mahal, kalian coba dulu yang share in jar. Jadi sekarang kan banyak all shop yang udah jual share in jar, tapi kalian harus pilih-pilih all shop mana yang menurut kalian packagingnya itu higienis untuk kalian beli, supaya nggak buang-buang uang di bagian pencarian skincare kalian. Nah, misalnya ada influencer yang merekomendasikan suatu skincare, terus kalian beli tapi nggak cocok, tapi kalian kayak, aku pasti cocok karena si ini pakai, pasti aku juga cocok. Nggak semua orang itu kayak begitu, guys. Jadi kalian jangan terlalu termakan sama iklan. Kalian juga harus lihat-lihat produk ini itu kandungannya apa, cocok nggak sama kebutuhan kulit aku sekarang gitu. Kayak misalnya kalian beli skincare yang untuk jerawat, sementara kalian itu lagi nggak jerawatan, kalian itu butuhnya itu untuk mencerahkan, untuk melembabkan. Tapi karena kalian keracunan dari influencer, dari TikTok, dari Instagram, jadi kalian itu beli produk itu. Dan juga kalian harus tahu kalian itu alergi apa, ingredients apa yang ada alerginya. Misalnya ada orang sebagian yang alergi sama tea tree, ada juga yang nggak cocok sama green tea. Jadi kalian harus tahu sebelum beli skincare itu ingredientsnya itu apa-apa aja. Tips yang ke-8, rajin pakai masker. Kalian bisa beli masker apapun, sekarang itu banyak sekali masker yang udah dijual, yang murah, ada yang dari 3.000-an. Produk-produk lokal sekarang itu yang tentang masker itu banyak dan bagus-bagus. Kalian bisa lihat di Instagram, di TikTok, di apapun. Di sini kalau masker aku lebih menyarankan untuk explore, karena masker itu dipakainya itu maksudnya nggak serutin skincare yang lain. Kan kalau misalnya toner, serum, essence itu dipakainya itu setiap hari. Nah, kalau masker itu bisa kalian pakai 2 hari sekali, 3 hari sekali, dan kalian bisa lihat perubahannya itu seperti apa langsung ke muka kalian. Misalnya kalian pakai sheet mask malam, terus pagi-paginya itu nggak cerah atau nggak lembab muka kalian, kalian pasti langsung tahu seperti apa bentuk dari masker yang kalian pakai tadi malam itu. Jadi kalau maskernya itu aku lebih merekomendasikan untuk memakai 2-3 hari sekali, dan pada malam hari, supaya tidak mengganggu aktivitas kalian. Misalnya kalian ada sekolah online atau aktivitas apapun. Tips yang ke-9, kalian jangan terlalu cepat gonta-ganti skincare.
Nah, di sini kalau bisa kalian ganti skincare-nya itu perlahan-lahan. Jadi, jangan kalian baru beli 3 hari, terus kalian ganti lagi skincare-nya, beli lagi 3 hari, ganti lagi skincare-nya. Jadi nanti pas ada jerawat, kalian bingung produk yang mana yang bikin kalian itu jerawatan. Nah, di sini tips dari aku, kalian kalau mau ganti skincare, kalian itu pelan-pelan. Jadi misalnya kalian punya 6 step skincare. Nah, kalian mau ganti satu, misalnya essence. Kalian mau ganti essence kalian atau serum kalian. Maka skincare yang lain yaitu harus tetap, tapi kalian ganti yang satu ini aja, yang lainnya itu tetap kayak rutinitas kalian. Jadi kalau misalnya si skincare yang baru ini buat kalian jerawat, kalian tahu, oh yang ini, produk yang ini yang bikin aku jerawatan gitu. Jadi kalian itu nggak bingung produk yang mana yang bikin jerawatan gitu guys. Tips yang ke-10, tidur yang cukup. Nah, kalau misalnya kalian udah beli skincare yang bagus dan pokoknya kayak ini gara-gara apa sampai aku jerawatan, mungkin itu karena pola tidur kalian itu nggak bagus dan menghasilkan total dari tidur kalian itu kurang dari 6 jam. Jadi itu juga bisa menyebabkan jerawat. Jadi kalian mulai sekarang harus memperbaiki pola hidup dan mindset kalian tentang kulit wajah kalian. Jadi kalau misalnya kalian udah menerapkan 10 tips ini tapi masih ada jerawat pada wajah kalian, mungkin yang berperan di sini adalah hormonal ataupun genetik. Mungkin itu aja untuk tips mencegah jerawat selama di rumah aja ini. Jadi kita ke morning skincare rutin aku. Yang pertama, facial wash. Sini aku pakai facial wash dari Safi Dermasafe. Yang ini tuh gentle banget. Ini bentuknya tuh foam dan ini tuh nggak ada alkohol, nggak ada pewangi, dan nggak ada pewarna. Bagus banget untuk kulit yang sensitif. Apa aja yang kulit kombinasi aku pakai, dan ini itu bagus banget, mantap. Kita pakai dulu. Jadi bentuknya itu foam. Jadi aku mau cuci tangan dulu baru cuci muka. Setelah itu, step kedua, aku pakai toner dari COSRX. Di sini tonernya itu yang galactomyces. Jadi di sini alkohol free dan di sini katanya untuk menghidrasi kulit. Jadi kalau pagi itu aku pakai rangkaian skincare yang ringan-ringan, kalau malam baru yang agak-agak berat. Aku pakai kapas yang dibagi 2 supaya tonernya itu banyak menyerap di wajah, bukan di kapasnya. Jangan lupa pakai juga di leher. Kalau udah ditepuk-tepuk, setelah itu step yang ketiga, aku pakai essence ini, Safi untuk Age Defy. Itu sebenarnya essence untuk umur 25 ke atas untuk mencegah penuaan, tapi ini bagus banget. Tapi aku pernah baca umur 20-an awal itu udah bisa pakai produk untuk anti aging. Jadi waktu itu aku coba yang ini dan ini tuh bagus banget. Ini aku udah beli ke-4 kalinya kayaknya. Pokoknya bagus banget guys. Tapi ingat, kalau kalian gak cocok jangan pernah
untuk pakai lagi. Ini tuh ada packaging yang kecilnya, itu sekitar 40 ribuan. Kalian bisa beli dulu yang itu, yang kecil. Kalau misalnya kalian cocok, baru kalian beli yang besarnya. Yang besar sekitar 120-an kayaknya. Segini aja. Pakai juga di leher, apalagi produk-produk anti-aging, karena pada saat nanti keriput, yang paling kentara untuk keriput itu bagian leher. Jadi kita kalau mau pakai produk anti-aging harus di bagian leher juga. Kemudian skincare yang keempat, aku pakai moisturizer dari COSRX yang hyaluronic acid. Ini juga aku suka banget, dan ini tuh irit banget. Jadi aku udah pakai dari 1 tahun yang lalu dan masih ada segini. Padahal moisturizer pagi dan malam aku ini aja, tapi sangat irit ini loh. Ini tuh banyak atau aku yang pakainya irit atau gimana, pokoknya ini itu udah setahun aku pakai tiap hari pagi dan malam dan masih banyak. Nah, kalau udah pakai moisturizer, jadi kita tunggu sampai moisturizer itu menyerap dan agak kering, baru pakai sunscreen. Oke, jadi ini udah agak kering, aku udah tunggu 3-5 menit. Step selanjutnya yaitu sunscreen. Di sini aku pakai punyanya Skin Aqua yang SPF 30. Ini tuh untuk muka yang normal to oily. Jadi karena di rumah aja, aku pakai SPF yang kecil. Misalnya aku keluar beraktivitas sehari-hari, itu aku pakai Biore yang SPF 50. Tapi karena ini di rumah, jadi aku pakai yang SPF 30 aja. Terus di sini tuh tidak ada tambahan pewarna dan parfum. Walaupun di rumah kita harus tetap pakai sunscreen karena kita nggak tahu kalau di bagian jendela itu kita bisa tetap terkena UVA dan UVB. Kalau misalnya kita mau ambil GoFood atau GrabFood, di situ kita tetap bisa terpapar sama UVA dan UVB. Jadi tetap disarankan untuk pakai sunscreen walaupun di rumah aja. Mari kita pakai. Kalau sunscreen itu kita harus pakai sebesar 2 ruas jari kita. Itu dipakai di muka dan di leher. Kita harus 2 jari karena ini sebetulnya itu takaran sunscreen itu adalah 1/4 dari sendok teh kalau nggak salah. Tapi karena ukurannya sendok teh itu nggak mungkin kita pakai di muka, maka para ahli itu, para dokter-dokter dan ilmuwan itu udah membuat kesepakatan untuk membuat 2 jari untuk penggunaan sunscreen. Ini kita pakai di belakang telinga dan di leher. Sudah. Dan step terakhir yaitu lip balm. Udah, jadi itu aja morning skincare rutin aku. Semoga bermanfaat. Dan juga tips-tipsnya jangan lupa diterapkan dalam hidup kalian. Jadi teman-teman, skincare
pagi aku dan skincare malam aku itu beda. Jadi di sini aku baru kasih tahu skincare pagi aku. Mungkin next aku akan buat skincare malam aku. Jadi jangan lupa subscribe. See you at the next video.